Intinya tadi perubahan sistem itu sudah mulai bergerak nggak ya? Iya, mulai bergerak. Berarti Iya. kalau perubahan sistem mulai bergerak juga tampaknya terbukanya dana amanah juga tidak lama lagi. Gitu. Iya, jelas tidak akan lama lagi. Bagaimanapun mahasiswa-mahasiswa perguruan-perguruan tinggi itu adalah tempatnya orang berpikir dan memang masa yang akan datang adalah masa yang muda-muda, bukan masa tua seperti kakek-kakek ini. Tapi antara yang muda yang tua itu kan harus sinambung, Pak Jen. Jangan sampai yang muda lakunya kenceng, yang tua ketinggalan, dan akhirnya kencengnya itu tidak menggunakan fondamen dasar real yang jelas itu. Nah ini makanya tadi itu saya keluyuran ke Pakis, ke Tumpang, ke daerah-daerah tradisional itu, melihat kondisi-kondisi daerah-daerah itu. Terus ya, yang jelas hadirnya dana amanah itu, kan terkait dengan perubahan sistem. Tapi kalau menurut perkiraannya yang perubahan sistem di Indonesia itu kira-kira dalam waktu dekat apa enggak ya? Sebenarnya itu kalau menurut di lapangan yang bergerak untuk merubah itu sudah bergerak. Cuma kapan sampai ke titik final itu kan untungnya ya kita itu berkepribadian ya. Artinya itu bagaimanapun pemerintah ini jangan kita ganggu ya. Tapi kita sadar pemerintah itu banyak minusnya, banyak kekurangannya, itu kita sadar ini. Mimpin dirinya sendiri, mungkin keluarga, mungkin memimpin lingkungan, dan berusaha untuk sebaik-baik mungkin ikut menata lingkungan yang bisa dijangkau, entah tingkat RT, entah tingkat RW lah. Ini tadi malam saya itu sengaja Pak Jen, jam 7 tuh jalan-jalan ke rumah saya, Jalan Citandui sini, pengen kulineran yang ringan-ringan ya, sambil biar laku, karena akhir-akhir ini sudah banyak yang tutup. Ternyata semua banyak yang tutup. Sampai saya jagongan di warung depan itu guyon sama tetangga saya, sesuai gak guyon gak gitu. Terus saya bilang gini, saya mungkin akan mengadakan acara di rumah saya, nanti buka loh ya, pengacaranya siang. Saya pengen mengadakan ruat negeri gitu loh. Karena rumah saya ini tidak tahu ada energi khusus yang saya sadari sendiri sejak dulu, yang saya ceritakan di depan, loh, merubah Indonesia terus semua dari sini. Bahkan pada waktu kuartetes tadi saya ceritakan, tidak pernah mau dipanggil ke Jakarta untuk main, tidak tertarik sama sekali. Entoh Sabang Merauke, kita juga menjelajah ke sana kemari gitu. Artinya apa? Artinya partainya pada waktu itu saya mendirikan itu PDI Perjuangan ya, waktu itu kan ada 3 ya, P3, Golkar, PDI itu ya. Lalu saya pada waktu itu pergi ke notaris pada waktu itu, karena apa? Karena kalau meja kaki 3 patah 1 jadi gampang tumbang toh. Nah, itu taktis saya aja untuk menggulingkan Orde Baru, karena kalau PDIP itu diajak bicara Pancasila seneng, diajak bicara Bung Karno seneng, diajak bicara Marxisme juga mau gitu. Tapi ya itu, bagaimanapun kekuasaan di Jakarta itu tidak mau. Yang ditakuti itu bukan Pancasila. Pancasila tidak menakutkan sama sekali. Yang ditakuti apa? Marxisme. Kenapa kok Marxisme ditakuti Pak Jen? Karena Marxisme itu adalah pola pikir manusia ya, pola pikir manusia. Jadi manusia meskipun bukan tidak berbentuk ormas, Marxisme itu tidak berbentuk ormas, pribadi manusia. Kalau pribadi itu seorang Marxis sadar betul bahwa hidupnya itu akan lebih bangga, akan lebih indah kalau kita mampu berjuang untuk kepentingan kaum yang tertindas. Kesana Pak Jen. Saya kalau sudah itu mesti nangis.
Bung Karno dulu diturunkan gara-gara Marxisme, bukan Pancasila. Karena kalau Pancasila itu masih kayalan. Orang pengen berkayal, pengen makan, kan belum kenyang mau kayalan kok. Tapi kenapa? Sebenarnya ini ada atas bisikan dari Barat, khususnya Amerika ya. Karena kalau bangsa Indonesia tuh otaknya berjiwa Marxis, cerdas nanti itu, cerdas. Lalu bagaimana? Apa raja-raja itu setuju dengan Marxisme? Raja-raja itu jangan dianggap feodal, jangan dianggap orang doroisme, enggak. Justru yang menggulingkan raja-raja dulu, Orde Baru dulu adalah saya dengan raja-raja. Mendiang Hamengkubuwono ke-9, Pakubuwono 12, Gus Dur, Romo Manik-Suseno, lalu Bante Dhamasubu Mahathira, lalu Ibu Supeni, pimpinan PNI Front Marxis itu ya. Itu sejarah yang patut kita anulah ya, saya catat sendiri. Untuk akhir-akhir ini kebetulan saya dikirimi foto-foto dulu sama orang-orang, sama-sama berbesmili saya foto waktu bergerak-bergerak masa album gitu. Nggih. Tapi intinya tadi perubahan sistem itu sudah mulai bergerak enggak ya? Iya, mulai bergerak. Berarti kalau perubahan sistem mulai bergerak juga tampaknya terbukanya dana amanah juga tidak lama lagi. Iya, jelas tidak akan lama lagi. Ini sudah saya mulai sejak tahun 2008 pada waktu di Mojokerto. Raja-raja seluruh Indonesia lalu saya kumpulkan, kebetulan hadir juga dari Thailand, dari Brunei Darussalam, dari Johor ya, ada utusan waktu itu ke sana. Lalu pada waktu itu saya dinobatkan sebagai Praba Raja Jagat Jawa. Ya itu jadi tugas saya itu terus menerus, karena akhir-akhir ini COVID, akhir-akhir ini situasi politik seperti ini, saya cooling down dulu. Nah sekarang sudah mulai saya jawili lagi. Yang masih sangat proaktif itu adalah Bali, sangat proaktif pada Bali ya. Bali sering, lalu Lombok juga akhir-akhir ini datang ke Singosari dari Lombok, Ratu Bedande dari Lombok, dari Bali juga akrab sekali gitu.